Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukman Hidayat, asal sekolah dari SDN Gekrong 3 Kabupaten Cianjur, yang mana saya merupakan salah satu calon guru penggerak yang sedang dalam pendidikan guru penggerak. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikirannya tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Konsep pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan anak-anak. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan di sini menekankan tiga hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan-pembiasaan baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Beberapa hal atau langkah yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan baik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dan pemetaan bakat minat potensi murid. Hal ini penting karena potensi dan kebutuhan murid belajar yang beraneka ragam. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang kedua yaitu menggali ide kreatif dan inovatif dari berbagai sumber. Saya harus aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik, sehingga proses pembelajaran yang akan saya hadirkan di kelas tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, khususnya untuk murid. Yang ketiga yaitu mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah salah satu cara yang akan saya lakukan, yaitu memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran sehingga murid memahami makna merdeka belajar seutuhnya.
saya akan berusaha menghambakan diri pada murid, artinya melayani setiap kebutuhan belajar murid dengan suci hati dan ikhlas, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, yaitu melakukan evaluasi dan refleksi sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan dan pengajaran. Hal ini sangat penting saya lakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang dilakukan. Kegiatan refleksi harus saya lakukan untuk setiap metode pembelajaran yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.